Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue Nandika pastinya. Kali ini gue akan mereview salah satu film yang baru aja tayang, karya Visinema Pictures, Mas Angga Dwi Mas Sasongko. Sequel dari Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini berjudul Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Selalu ada satu atau dua orang di dalam sebuah keluarga yang ngerasa dirinya nggak cocok di sana. Aku jadi ngerasa gak kenal lagi sama Aurora. Mungkin kita emang sebenarnya nggak kenal Aurora, Mas. Atau bahkan kita nggak kenal satu sama lain. So, pertama kali gue nonton Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang, gue diundang sama Visinema untuk mendatangi gala premier yang berlokasi di Epicentrum. Dan pertama kali gue nonton dan masuk ke bioskop, gue melihat sinematografi yang jauh berbeda dibanding kebanyakan film Indonesia lainnya. Premisnya itu sebenarnya sederhana banget. Ceritanya tentang seorang anak tengah yaitu Aurora yang sekarang udah jalan jauh ke kota London untuk mengejar cita-citanya sebagai seniman. Dan si Aurora harus struggling di sana beradaptasi dengan lingkungan baru yang dimana ada 3 karakter baru yaitu Honey, Kit, dan juga Jem. Yang mana Kit yang diperankan oleh Jerome McCurney dan juga Honey yang diperankan oleh Lutetia jadi support system Aurora di London. Dan satu karakter lagi yaitu Jem yang diperankan oleh Gadindra Bimo. Dia juga jadi love crush-nya si Aurora. Dan karakter Jem ini gue bisa bilang adalah satu orang yang paling berpengaruh di film ini dan memerankan karakter yang bisa dibilang cukup dramatis. Yang bisa jadi karakter Jem ini adalah salah satu karakter yang bisa merubah mindset Aurora sebagai seorang manusia. Dan kita bisa melihat juga di film ini gimana cara Aurora untuk beradaptasi sebagai orang yang introvert dan akhirnya dia dicari-cari sama keluarganya dan dia terus-terusan jadi highlight utama di keluarga Awan, Angkasa, dan juga ibu bapaknya. Singkat cerita, akhirnya Aurora selama 2 bulan nggak ngabarin si Angkasa dan juga Awan, dan akhirnya orang tuanya memutuskan untuk nyuruh si Angkasa dan Awan untuk jemput Aurora ke kota London untuk dibalikin lagi dan menerima keadaan kalau sebenarnya Aurora itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Karena di sini ada konflik antara Aurora dan juga Jem dan dia menemukan jati diri Aurora sebagai seorang seniman di diri Jem. Si Jem punya passion yang sama dan Aurora itu antusias buat dengerin Jem bercerita tentang passionnya sendiri. Jadi emang dua-duanya ini seniman, punya satu intention buat membuat sebuah karya gitu. Di sini bener-bener gue suka banget gimana cara Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang bercerita kepada penonton. Gue adalah salah satu pengagumnya Marcella F.V. dan akhirnya diadaptasi ke sebuah film yang didirect juga sama Mas Angga Sasongko berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Di film pertamanya gue melihat Aurora yang gak begitu bisa berbaur dengan yang lain dan karakternya juga gak terhighlight sama sekali. Dan akhirnya Aurora bisa berkembang pesat karakternya di film Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang ini. Karena ini syutingnya di London, gue juga suka banget dengan dialog bahasa Inggris yang menurut gue nggak cringe sama sekali. Gue menemukan dialog yang fluid, bahasa Inggrisnya juga nggak lebay, nggak berlebihan. Di sini Honey yang diperankan oleh Lutetia dan juga Kit yang diperankan oleh Jerome McCurney, kalau lagi dialog bahasa Inggris sama si Aurora itu smooth banget. Dan gue suka banget sama kedua karakter ini, si Honey sama Kit. Kenapa gue suka? Karena biasanya ketika kita ngelihat potret kota London, profesi yang di-highlight biasanya kan bisnismen, punya toko, chef, barista, atau ya semacamnya lah. Tapi di sini unik banget. Kedua karakter tersebut punya pekerjaan yang nggak biasa kita lihat dan nggak biasa kita dengar gitu. Yang pertama si Kit ini berprofesi sebagai tukang antar makanan. Yang kedua nih si Honey berprofesi sebagai neninya keluarga Indonesia yang tinggal di kota London. Dan dia juga jualan thrift shop. Wah, ini gue bilang ini karakternya menarik banget untuk diikutin. Hal-hal seperti ini yang gue sebagai penonton makin excited buat nonton film ini sampai habis gitu. Jadi dialog bahasa Inggris yang kuat, seperti kayak penduduk lokal London, dibantu juga dengan acting Lutetia dan Jerome McCurney yang bener-bener brilian, membuat film Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang jadi spesial menurut gue. Di NKCTHI, gue ngeliat sosok karakter bapak nih, yang diperankan oleh Doni Damara, itu ada satu line gitu pas dia beradegan, Awan, kamu itu ngapain sih dekat sama si Kale-Kale itu? Si Kale-Kale itu tuh ngerubah kamu. Nah, kasarnya kayak gitu. Dan di film ini, Angkasa berbicara dengan logat dan cara bicara yang sama dengan bapaknya. Ada satu adegan, Angkasa bilang, siapa sih Jem-Jem itu? Terus selanjutnya dia juga pernah bilang, siapa sih Ani-Ani itu? Ani itu tuh maksudnya Ani Suryani yang mana diperankan oleh Lutetia, jadi dipanggilnya Hani, sebenarnya nama dia Ani. Jadi hal-hal seperti itu, detail yang menarik seperti itu yang bisa membuat penonton tuh sadar kalau Angkasa sebenarnya udah mirip kayak bapaknya. Karena Angkasa yang awalnya menentang bapaknya di film pertama,
Secara nggak langsung, jati diri angkasa udah mulai ngikutin kayak bapaknya. Dan disitulah Aurora dan juga Awan ngerasa bahwa angkasa ini semakin kesini. Jadi si angkasa ini bertindak semena-mena. Jadinya, angkasa merupakan karakter yang egois di film ini. Walaupun dia karakternya egois, tapi gue tetap percaya dengan perubahan yang terjadi di setiap karakter angkasa, Awan, Aurora. Ketiga karakter tersebut emang punya latar belakang yang kuat. Jadi tenang aja guys, kalau misalkan kalian udah nonton, kalian pasti bisa merasakan apa yang ketiga karakter tersebut rasakan. Gue juga suka banget sama sinematografinya, itu fresh banget. Indonesia butuh sinematografi yang beda kayak gini. Gue jadi ingat cara bercerita melalui gambar dari film Eternal Sunshine of the Spotless Mind yang diperanin sama Kate Winslet dan juga Jim Carrey. Itu gambarnya bener-bener smooth, dan dia beberapa kali di adegan sedih atau golden scene memakai teknik low frame rate, dan teknis-teknis seperti ini ngebuat gue jadi terinspirasi bahwa Indonesia tuh sebenarnya butuh film dengan sinematografi tuh yang beda, jadi nggak template. Dan selanjutnya gue juga suka banget potret kota London yang biasanya diglorifikasi sebagai kota yang glamor. Di film ini gue ngeliat London sebagai kota yang punya suburban, dan di sana ada kehidupan penduduk lokal yang sebenarnya nggak semegah itu, dan dia harus survive di sana sampai di akhir cerita. Kalau kalian udah nonton, pasti kalian akan berempati terhadap dua karakter ini, si Honey dan juga Kit, dan gimana kita ngerasain struggle-nya mereka di kota London. Dan sinematografinya dengan nggak adanya established shot dan dia adanya zoom in, zoom out, dan kamera movement yang follow, gue merasa teknik seperti ini bisa engage sama penonton bahwa kita tuh merasakan kondisi suburban di kota London. Next, yang terakhir, gue juga suka banget dengan soundtrack-nya. Di NKCTHI pastinya kalian memorable sama lagu Rehatnya Kunto Aji. Terus ada Ardhito Pramono, dan itu soundtracknya menurut gue adalah salah satu ciri khas dari project ini. Setelah gue nonton film Yang Jauh Jangan Lupa Pulang, gue jadi suka banget sama lagunya Petra Sihombing yang berjudul Apa. Itu bener-bener wow, peleburan musik dan adegan golden scene Aurora pas marah, meluapkan emosinya ke angkasa dan juga Awan, itu nyampe banget ke lubuk hati gue karena lagu ini. Wah, liriknya bagus banget. Dan yang kedua ada lagunya Yura Yunita juga berjudul Dunia Tipu-Tipu dan juga Jalan Pulang. Ada lirik dari Jalan Pulang yang nge-mention karakter angkasa dan juga Awan, dan di situ gue bisa bilang ini project bukan main-main. Dan gue juga harus mengapresiasi sebesar-besarnya kepada kru yang bertugas. Semua produksian di film Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang itu detail. Dari sekian banyak hal yang gue suka, pastinya ada sedikit mungkin hal-hal yang menurut gue agak ganjel gitu di hati gue sebagai penonton. Yang ganjel adalah gue nggak engage sama permasalahan konflik keluarga angkasa Awan dan juga Aurora. Gue nggak menemukan latar belakang atau alasan yang kuat kenapa Aurora ini harus pulang ke Jakarta. Dengan bapaknya yang punya sifat diktator dan angkasa yang jadinya mirip bapaknya sifatnya. Padahal ketika masalahnya itu selesai, dia emang bisa stay di kota London aja kan. Aurora dan angkasa udah tahu masalahnya apa. Secara kesimpulan gue bisa bilang film ini fresh. Film ini bisa ditonton semua kalangan. Dengan cerita keluarga yang ramah, bisa berkomunikasi terhadap penonton dan membawa feeling yang dramatik gitu. So, gue akan rating 8/10 untuk film Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Kalau kalian yang belum nonton, ekspektasi kalian apa terhadap sequel NKCTHI ini? Kalau misalkan kalian udah nonton, gue pengen banget baca review dari kalian akan seperti apa. So, ratingnya juga tulis di kolom komentar. Gue Nandika, sampai bertemu di review selanjutnya. Have a nice day guys, bye-bye.